Dari sekumpulan data di bawah ini, tentukan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 ya. Dan kita harus tahu, perlu diingat bahwa kuartil 1 nama lainnya yaitu kuartil bawah ya. Nama lain dari kuartil 1 itu kuartil bawah. Kalau Q2 itu disebutnya median. Kalau Q3 disebutnya kuartil atas. Nah, untuk mengerjakan Q1, Q2, Q3, datanya harus urut dulu dari yang terkecil ke yang besar ya. Kalau rata-rata nggak perlu, tapi kalau nyari kuartil dia harus urut. Nah, kalau gitu kita urutkan dulu datanya. Berarti dimulai dari yang terkecil itu 2, terus ada 3 ya. Ini kita buletin dulu, berarti udah disebut 2, 3, terus udah gitu 4-nya 2 kali, jadi 4, terus 5, habis 5 ternyata 6-nya ada 2 kali di sini, 6 ya, jadi 6, terus 8, 9, 10 ya, 8, 9, 10. Kalau kita hitung datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 data. Nah, yang namanya median ya, kita lihat dari median dulu, yaitu data ini terbagi menjadi 2 bagian sama besar. Kalau dia 10, membagi 2-nya berarti dia di sini posisinya. Karena rata ya, di sini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini juga di sebelah kanan juga ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini namanya datanya ada di sini, membagi 2-nya ini namanya di kuartil 2-nya di sini. Nah, berapa nilainya kuartil 2-nya? Nah, kalau kita lihat di sini di tengah-tengah ini, berarti kuartil 2-nya yaitu 5 ditambah 6 dibagi 2 ya. Jadi 5 ditambah 6 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena ini tengah-tengahnya di antara 5 dan 6. Jadi sama dengan 5,5. Nah, terus kalau kuartil 1 atau kuartil bawah itu gimana? Setelah kita membagi 2 ya, data ini, yang sebelah kiri kita bagi 2 lagi, ternyata dia ada di sini nih. Datanya yaitu data ketiga ya. Karena kalau kita misalkan ini adalah pembaginya nih, di sini pembaginya, berarti rata di sini 2, di sana juga 2 ya. Jadi kuartil satunya itu sama dengan 4 langsung. Karena dia pas tengah-tengah 4 ya. Kalau ini kan 5 dan 6, jadi kita mesti bagi 2. Nah, terus kalau gitu untuk kuartil 3-nya gimana? Kalau kuartil 3-nya yang sebelah kanan kita tengah-tengahnya juga kita bagi. Ternyata dia ada di posisi 8 ya. Karena dia di sini 2, di sini juga 2 sama. Berarti kuartil 3-nya sama dengan 8. Yang jadi masalah karena datanya ini cuma 10 data, kita masih bisa membuatnya seperti ini gitu ya. Bagaimana kalau misalkan data tunggal, datanya tuh misalkan ada 28 ya. Kita misalkan aja ya. Misalkan kita punya deretan data yang banyaknya ada 28. 28 itu berarti datanya genap ya. Jumlahnya genap. Nah, cara mencarinya kita lihat di sini. Misalkan di sini ada kumpulan data dari sini sampai sini ya. Itu berapa dari berapa lah kita nggak tahu. Pokoknya dari sini sampai sini itu ada 28 data. Kalau kita mau nyari di mana letak dari kuartil 2-nya, caranya kuartil 2-nya datanya ini kita bagi 2. Jadi dia di posisi 14. Ya. Berarti ini bayangin ya, ini adalah kumpulan data ya. Kita nggak tahu berapa angkanya, misalnya 2, 3 atau berapa kita nggak tahu. Pokoknya kita bagi 2. Berarti kalau kita bagi 2 berarti harus membagi sebelah kanan itu ada 14, sebelah kiri ada 14 data. Nah, berarti kan dia pas di 28. Nah, kalau begitu di mana posisinya? Posisi kuartil 2 itu, cara mencari kuartil 2-nya, kuartil 2 untuk datanya misalnya genap ya, 28, itu berarti data ke 14 ditambah data ke 15 dibagi 2. Kita tulis di sini aja ya biar luas. Jadi kalau kita mau nyari kuartil 2, berarti cara nyarinya data
ke-14 ditambah data ke-15 dibagi 2. Kenapa data ke-14 dan data ke-15? Karena ini angkanya genap. Jadi kalau genap ini berarti di sini ada 1, misalnya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, misalnya di sini ya. Berarti di sini juga ada 14 dan 15 berarti tengah-tengahnya. Jadi tengah-tengahnya kondisinya itu seperti kalau ngerjain soal di sini nih, di antara data ke-5 dan data ke-6. Dari mana? Kita lihat ya, kalau contoh yang ini jumlahnya kan ada 10 dibagi 2 ya, berarti dia ada di 5 di kiri, 5 di kanan. Berarti tengah-tengahnya letak kuartil 2 nya di data ke-5 dan data ke-6 dibagi 2 ya. Tapi ini bukan berarti data ke-5 berarti ini pasti angkanya 5, bukan. Ini kebetulan aja data ke-5 nya ternyata angkanya angka 5 ya. Jadi bukan selalu 5. Jadi kita juga seperti ini nggak tahu gitu berapa data ke-14 nya dan data ke-15 nya dibagi 2. Nah, kalau kita mau mencari kuartil 1, berarti kita hanya membagi 14 yang sebelah kiri ini ya. Ini kan membagi 2 data nih, yang 14 bagian kiri ini itu kita bagi 2. Kalau 14 dibagi 2 berarti ada 7 di kiri, ada 7 di kanan supaya totalnya 14. Berarti di antara tengah-tengahnya ini yaitu datanya data ke-7 ditambah data ke-8 dibagi 2. Nah, kalau kita mau mencari kuartil 3, kalau kita mau mencari kuartil 3, berarti sebenarnya kita membagi di sini sama ya, membagi 2, 7 di kiri, 7 di kanan. Nah, masalahnya kita ngitungnya bagaimana? Kalau misalkan dia datanya ada banyak ke 28 ya, kita bisa menghitung untuk menuju ke sini. Di sini nih, ingat ya, di sini membagi 7, di sini juga membagi 7. Kita tahu dari sini ke sini itu ada 14. 14 ditambah 7 berarti 21 di sini posisinya. Berarti kuartil 3 itu ada di data 21 ditambah data 22 dibagi dengan 2. Atau kita bisa menghitungnya dari belakang di sini kan totalnya 28. Kalau kita kurangin 7, 28 kurang 7 berarti ada di sini 21 ya. Jadi datanya ke 21 ditambah data 22 dibagi 2. Kalau bayangan di sini kurang paham, coba dah ditulis secara ulang di kertas ya. Terus coba dah apa maksudnya data yang dimaksud oleh cerita yang ada di sini gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita coba lagi, misalkan datanya ternyata kita buat datanya ganjil ya. Kalau ganjil misalnya datanya kalau kita buat ganjil misalnya angkanya 35 dah. Berarti kita bayangkan di sini gambarannya ada kumpulan data yang banyaknya 35. Berarti letak dari kuartil 2 itu kita bagi 2 ya, kita bagi 2 sama rata. Bagaimana cara membaginya? Kita lihat kalau 35 berarti ada sebelah kiri 17 data dan sebelah kanan ada 17 data. 17 tambah 17 kan baru 34. Nah, berarti di sini adalah pas dia datanya yaitu data ke 18 ya. Kan karena habis 17 berarti ini 18, data ke 18 ini. Kalau ganjil kita ngeliatnya enak ya karena dia langsung datanya itu. Tapi kalau misalkan dia datanya genap, ternyata ada dia di tengah-tengah datanya ya. Seperti kasus yang tadi kita pertama kali ini di tengah-tengah. Jadi di antara 5 dan 6 begitu ya. Nah, setelah itu gimana cara nyari kalau misalkan kuartil 1? Caranya 17 ini kita bagi 2. Nah, kalau kita bagi 2 berarti kita taunya di sini membaginya 8, di sebelah kanan juga jadi 8. Karena 8 tambah 8 16. Berarti 17 berarti di sini dong posisinya tengah-tengah ini ya. Data ke di sini. Data ke berapa dia? Kuartil 1-nya yaitu data ke 9. Nanti kita cari dari soal ini dihitung dari depan ke kanan 9 biji. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu dia menunjukkan angka berapa di soal itu ya. Terus kalau kuartil 3-nya, kuartil 3-nya juga sama. Berarti karena 17 di sini berarti ini 8, ini pasti 8 juga. Berarti di sininya di tengah-tengahnya. 9 kalau dihitung dari pojok kanan. Ya, kalau di pojok kanan kita hitung 9.
Atau kita tahu tengah-tengahnya ini 18 ya, berarti 18 ditambah 9 yaitu 27. Berarti datanya data ke 27. Bisa juga totalnya kan 35. 35 kalau kita kurangin 8 di sini nih, 8, berarti 35 kurang 8 ya sama aja, mencapainya data 27 juga.